Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, di tengah hiruk pikuk dunia ini kita masih bisa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, kemudian menghadiri majelis taklim. Itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak setiap orang itu bisa dapat lakukan. Terutama untuk ada orang-orang yang sibuk di luar sana, ada orang-orang yang sakit sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang tidak sakit dan juga tidak sibuk, tapi dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk menambah ilmu pengetahuannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kadang ada orang yang diazab oleh Allah dengan istilah istidraj. Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat untuk orang tersebut, kemudian orang tersebut juga tidak sadar bahwasanya orang tersebut itu telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwasanya dia berbuat dosa terus Allah tambah juga nikmatnya, sehingga dapat membuat orang tersebut lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa salat? Aku juga kaya. Untuk apa banyak ibadah? Toh kamu juga miskin terus. Itu adalah ungkapan orang yang terkena istidraj, seperti itu. Kita hari ini masuk ke tafsir surat Muzammil ayat yang terakhir dulu sebelum masuk ke surat Al-Muddathir. Jadi surat Al-Muzammil kemarin itu sampai ke ayat yang 19. Nah, kemudian sekarang ayat yang ke-20. Nah, ayat yang ke-20 ini merupakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengubah hukum yang awalnya salat malam itu merupakan wajib hukumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau merubah hukum tersebut menjadi sunnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan kita itu, Allah itu mengetahui bahwasanya kamu itu mendirikan salat, ada yang 2/3, ada yang 1/3 malam, ada yang 1/2 malam. Allah tahu kemampuan kalian. Pada saat itu, terutama zamannya kaum Nabi Muhammad SAW saat itu. Allah tahu kemampuan kalian. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah taala? Bahwasannya semua itu terjadi tanpa disengaja oleh kita. Bahkan sesungguhnya kalian itu tidak sanggup untuk melakukan sholat malam secara rutin terus-menerus setiap hari, tidak sanggup. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Nabi pun tak sanggup. Kadang kita terbangun nih di malam hari, kadang 1/3 malam, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh, Itu kadang tidak sadar kita itu terbangun seperti itu. Dan kita tidak akan mampu, Pak, setiap hari sholat malam. Kalaupun kita setiap hari sholat malam, paling-paling indahnya mungkin 2 rakaat. Dan memang Allah sudah kabarkan kepada kita, terutama kaum Nabi Muhammad saat itu, kalian tidak akan mampu untuk rutin sholat malam kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu. Itulah kenapa para ulama itu menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya ayat ini menghapus hukum wajibnya sholat malam menjadi hukumnya sunnah. Seperti itu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah menetapkan siang dan malam, atau malam dan siang. Allah menetapkan malam dan siang. Kemudian alima alla tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasanya kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Ini ayat bahwasanya Allah itu menciptakan siang dan malam, tapi kita manusia tidak bisa menentukan secara spesifik berapa jam itu siang. Di belahan dunia sana ada negara yang paling lama siangnya, ada negara yang paling lama malamnya. Di Indonesia berapa jam, Pak? 18 jam, 12. Ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan lebih dari 12, Pak. Siangnya kita yang paling lama. Kita yang paling lama siangnya katanya, walaupun beda dikit. Itu. Nah, walaupun kita sudah
menentukan melalui pakar ya, pakar apa pokoknya, disebut apa, pakar astronomi apa. Misalnya 12 jam misalnya, kata Allah kalian tak mampu untuk menentukan secara spesifik. Tidak mampu untuk menentukan secara spesifik ya. Karena tidak ada batasan yang mampu untuk diterka secara 100%. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dari itu kata Allah, bacalah yang mudah bagimu. Apa? Saat salat malam. Ya, saat salat malam. Maka dari itu, salah satu hikmah dari ayat ini adalah kalau ingin salat malam tidak mesti membaca surat yang panjang-panjang. Tidak mesti, ya. Awalilah pemanasan. Kalau saran saya, kalau ingin baru mau mulai salat malam, itu pemanasan dulu 2 rakaat, surat yang pendek dulu, surat yang pendek. Ya terserah mau yang pendek yang mana, Al-Kautsar atau Al-Ikhlas, sudah dapat 2. Pemanasan, Pak. Otak kita belum panas kan? Masih panas sih, tambah lagi 2. Ya, surat apa lagi? Misalnya Duha, kemudian Atin. Nah, sudah mulai panas lagi, tambah lagi, terus seperti itu. Tidak masalah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja yang mudah bagi kamu saat salat malam, ya. Kemudian setelah kita salat malam selesai, ya, maka dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca Al-Qur'an seperti ditafsirkan di ayat yang keempat, ya. Surah Al-Muzammil ayat keempat, tapi ini ayat yang ke-20 khusus untuk salat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, alima alla sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharun. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwasannya di antara kamu ada orang-orang yang sakit, kemudian ada orang-orang yang di muka bumi ini sedang safar, kemudian ada juga sebagian yang lainnya itu mencari karunia Allah, ada juga yang sebagian lainnya itu berperang di jalan Allah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasannya ayat ini menandakan bahwasannya itulah sebab kenapa salat sunnah atau salat malam, terutama tahajud dan witir, itu menjadi hukumnya sunnah. Karena kondisi orang saat itu beda-beda. Ada yang lagi safar, ada yang lagi berperang, ada yang lagi nyari duit, ada yang lagi ngasuh anak misalnya kan. Kalau lagi 3 bulan anak kan lagi begadang, ya seperti itu. Kan kalau anak lagi 3 bulan begadang terus aja. Itu beda-beda. Itulah kenapa ayat ini menandakan bahwasanya salat malam itu menjadi sunnah, ya seperti itu. Maka kita tidak akan sanggup, Pak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di ayat yang selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maksudnya adalah kerjakanlah salat dan bayarkanlah zakat. Ini kerjakanlah salat yang wajib dan bayarkanlah zakat yang telah diwajibkan seperti zakat fitrah dan zakat mal. Nanti zakat mal itu nanti ada berbagai macam lagi. Zakat mal itu ada zakat emas, zakat perak, kemudian zakat peternakan, zakat pertanian, kemudian nanti harta karun pun nanti ada zakatnya, Pak. Kalau kita nemu harta karun misalnya, nemu nih, nanti ada zakatnya, itulah disebut rikas, ya. Dan lain sebagainya. Nanti silakan dibahas bersama Ustaz Arafat ya, tentang fikih muamalah. Itu masuk di bab muamalah, Pak, zakat. Nah, kemudian wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqridullaha qardan hasana. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan lagi, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa pinjaman di situ? Yaitu sedekah. Sedekah itu merupakan pinjaman untuk Allah. Ya, sebenarnya Allah tidak butuh pinjaman kita, Pak. Ini merupakan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat supaya kita itu ya paham ya bahwasannya ada harta yang harus kita keluarkan. Maksud juga pinjaman di situ adalah bahwasannya nanti akan Allah kembalikan lagi kepada kita. Jadi kalau kita sedekah, ya, pasti Allah akan balas sedekah itu. Makanya di sini Allah membuat sebuah perumpamaan, berikanlah pinjaman kepada Allah. Maksudnya sedekah dengan pinjaman yang baik. Maknanya apa kata Ibnu Katsir? Yaitu berupa sedekah. Karena Allah akan memberikan balasan itu nanti. Jadi kalau kita itu bersedekah, sama saja kita itu meminjamkan harta kepada Allah, tapi nanti Allah akan balas dengan lebih berlipat-lipat ganda. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan harta kita. Allah tidak membutuhkan
Sedangkan kita tak butuh Allah itu. Ya. Cuma Allah memberikan perumpamaan saja supaya kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Kata Allah, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu nanti akan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan yang paling baik dan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menafsirkan ayat ini, yakni kebaikan apa saja yang pernah kalian kerjakan sendiri, maka semua itu akan membawakan hasil untuk kalian, dan itu lebih baik daripada apa yang kalian sisakan untuk diri kalian di dunia. Makanya, ya, para ulama itu memberikan sebuah perumpamaan, dunia ini adalah tempat menanam, ya. Hasil panennya nanti di akhirat. Hasilnya akan kita dapatkan di akhirat. Dunia tempat menanam. Ya. Maka dari itu, karena usia kita itu sedikit, tidak banyak, 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau nyampe, ya, maka perbanyaklah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kaidah fikih yang ulama itu membuat sebuah kaidah supaya kita termotivasi untuk melakukan sebuah amal ibadah. Apa kaidahnya? Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Jika tidak bisa mengerjakan, misal sholat malam, setiap hari tidak bisa sholat malam, bukan berarti kita tinggalkan. Minimal kita sholat malam, Pak. Seminggu sekali jadilah, atau seminggu 3 kali, terserah. Yang penting jangan ditinggalkan itu sholat. Puasa sunnah. Ya kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, puasa sunnah yang banyak, ada Senin Kamis, puasa Daud, kemudian puasa Ayyamul Bid, kemudian ada puasa apa lagi yang sunnah-sunnah. Tidak bisa mengerjakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya, jangan ditinggalkan niat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu. Jika tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Itulah kaidah fikih yang para ulama buat supaya kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah tersebut ulama bukan membuat kaidah tanpa dasar, tapi ulama itu membuat kaidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam ayatnya, yaitu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka minta ampunlah kepada Allah, sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya perbanyaklah berzikir kepada Allah serta memohon ampun kepada Allah atas segala semua urusan yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui apa, mungkin saja kita itu khilaf untuk melakukan sesuatu tanpa sadar, kadang kita itu berbuat dosa. Ya. Makanya kita jangan lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Jumu'ah, ketika ayat itu turun, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, ayat itu turun untuk tentang sholat Jumat, ya. Allah kan perintahkan untuk sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat Allah perintahkan manusia untuk nyebarlah. Pergilah, silahkan. Pergilah, nak kemana baik. Habis sholat Jumat, silahkan cari karunia Allah. Nak main bola, lajulah. Nak main dengan anak, lajulah. Nak nambah gawean, lajulah. Nak nambah duit, lajulah. Terserah, yang penting halal. Tapi di ayat yang terakhir Allah mengatakan, wa dzkurullah katsira la'allakum tuflihun. Maka berzikirlah kepada Allah dengan banyak-banyaklah berzikir. Dan berzikir itu bukan hanya subhanallah, enggak seperti itu juga. Ya, bukan hanya alhamdulillah, Allahu akbar, astagfir, bukan. Tapi berzikir itu adalah mengingat Allah. Makna mengingat Allah adalah kita itu senantiasa diawasi oleh Allah, merasa bahwasanya Allah mengawasi kita. Tidak melakukan perbuatan yang haram, itu termasuk berzikir kepada Allah. Ya. Kita tergoda untuk berbuat maksiat misalnya, tapi karena kita takut kepada Allah, itu termasuk berzikir kepada Allah. Dan kita akan mendapatkan pahala karena kita itu menahan sesuatu yang haram, tidak jadi melakukan perbuatan yang haram. Jadi pahala itu kita dapatkan bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi meninggalkan yang haram itu merupakan suatu ibadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selesai kita surat Al-Muzammil.